Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kembali nih dengan Ustadz Taufik dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Anak-anakku yang hebat dan berakhlak mulia, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat terpuji, yaitu sifat pemaaf dan toleransi. Namun sebelumnya, seperti biasa, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalam basmalah. Sikap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku yang hebat dan berakhlak mulia, terkait dengan sifat pemaaf ini, dulu, kapan? Dulu, pada masa baginda Rasulullah SAW masih di kota Mekah, Nabi punya kebiasaan selalu berjalan dari rumah menuju Ka'bah. Nah, setiap kali Nabi melakukan perjalanan, selalu saja ada orang kafir yang dengan sengaja meludahi beliau. Tidak hanya sekali loh, tapi berkali-kali, berulang-ulang, dari hari ke hari. Hingga suatu ketika Nabi berjalan dari rumah menuju Ka'bah. Sampai di Ka'bah, Nabi tidak mendapati orang yang meludahi beliau. Tentunya kejadian ini menjadikan baginda Rasul heran, kan? Tumben, dalam bahasa kita, tumben ya, kok nggak meludah lagi? Singkat cerita, maka Nabi menjadi tahu kemana ya orang yang selama ini meludahi beliau. Luar biasa sifat baginda Rasul. Justru dia menjadi tahu kemana orang yang selama ini berbuat buruk kepada beliau. Usut demi usut, ternyata orang kafir yang meludahi beliau didapati sedang sakit. Mendengar itu anak-anakku, Nabi langsung bergegas untuk membesuknya, untuk menjenguknya. Ketika sampai di rumah orang yang meludahi Nabi, Masya Allah, betapa malu dan kagetnya orang kafir tersebut. Kenapa? Karena yang datang ternyata adalah orang yang selama ini ia ludahi. Ternyata yang datang pertama membesuk dia adalah orang yang selama ini ia benci, ia sakiti, ia musuhi. Tetapi ternyata justru beliau yang datang pertama membesuknya. Maka perasaannya menjadi malu. Dan dia pun meminta maaf kepada baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Masya Allah, baginda Rasul memaafkan semua kesalahan dia. Dan dengan inilah kemudian orang kafir Quraisy ini merasa begitu mulianya ajaran agama kita, betapa mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku yang hebat dan berakhlak mulia, dari kisah inilah kemudian kita bisa mengambil hikmah. Apa sih sesungguhnya pemaaf itu? Ya, kita memberikan sepenuh hati, setulus hati untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sederhananya, kita mengikhlaskan diri sepenuh hati untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Khudil afwah wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itulah kata Allah. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk melakukan kebaikan dan jauhilah kejahilan. Kenapa demikian?
Karena pemaaf itu mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Selain Allah janjikan surga kepada kita, sifat pemaaf menjadikan kita akan disenangi banyak orang, akan berbanyak saudara dan teman, mudah menyelesaikan masalah, dan akan menguatkan tali persaudaraan di antara kita. Itulah pemaaf. Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar untuk jadi pemaaf. Ayo ready? Luar biasa. Anak-anakku yang hebat dan berakhlak mulia. Sifat terpuji yang kedua adalah toleransi. Toleransi. Terkait dengan toleransi ini, dulu, kapan? Dulu. Pada masa baginda Rasulullah SAW, antara kaum muslimin, kaum kafir, dan juga orang Yahudi, juga terjadi pertikaian. Sehingga kehidupan bermasyarakatnya tidak mengalami rasa nyaman, tentram, damai. Seakan-akan sulit hidup berdampingan. Maka Nabi menawarkan jalan keluar. Ingat, jadi orang yang solutif gitu loh. Nabi menawarkan solusi agar mereka tidak bertikai kembali. Apa yang Nabi tawarkan? Membuat piagam Madinah yang isinya mengatur kehidupan bersama antara kaum muslimin, kaum kafir, dan juga orang Yahudi agar bisa hidup tentram, hidup bersama dengan dalam keadaan damai dan rasa aman. Nah, dari peristiwa ini kita jadi tahu nih, apa sih toleransi itu? Ding-dong. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan cara pandang antara cara pandang kita dengan cara pandang orang lain. Sederhananya, toleransi adalah menghargai perbedaan cara pandang orang lain. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, karena Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun di ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, apa kata Allah? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka semuanya adalah menjadi tanggung jawab masing-masing yang berbeda pandangan. Tetapi jangan sampai mengganggu kerukunan hidup bersama. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena hidup toleransi yang dalam bahasa agama disebut dengan tasamu. Apa? Iya, tasamu. Toleransi memiliki banyak manfaat. Dengan toleransi, maka hidup menjadi rukun, nyaman, aman, dan tentunya menjadikan kita akan lebih hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Karena tidak lagi ada gangguan dan menjalankan aktivitas kehidupan kita, baik ibadah maupun muamalah. Nah, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, kiranya sampai sini dulu ya pembelajaran kita tentang sifat pemaaf dan juga toleransi. Semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat sehingga kita bisa menjadi orang yang pemaaf dan juga menjadi orang yang punya sifat toleransi, dan semoga kehidupan kita lebih mulia baik di dunia dan juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Syukron katsiran, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.